Innama waliyukumullah, sesungguhnya wali kamu adalah Allah. Kalimat innama dalam kajian Lughatul Arabiyyah wa Qaidati itu adalah pembatasan atau pentaksis. Innama waliyukumullah, sesungguhnya hanya saja wali kamu itu adalah Allah. Artinya sebelum seorang muslim bicara atau memberikan perwalian kepada siapapun, maka dia harus berpijak kepada perwalian kepada Allah. Kenapa umat Islam yang mayoritas di Indonesia gagal memilih pemimpin? Karena tidak paham ayat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Nas'alullaha ayuwafiqana wa yubarikana fi hayatina wa fi amwalina wa fi ta'amina wa fi ma'isatina. Syahadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa nahnu nashhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala rasulikal karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ala ashabihi wa ala man ittaba'ahu bi ihsani ila yaumiddin. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, pertama sekali pagi ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ala jami'i ni'amihi. Yang kedua, salawat dan salam untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah menuntun kita untuk hidup secara nyata sesuai dengan tuntunan Quran. Kemudian takrim dari kami kepada Bapak Haji Herman Nawas, di mana beliau alhamdulillah kita doakan seluruh yang beliau rintis ini menjadi pahala dan taman sorga nantinya, amin. Takrim dari saya pada mantan wali kota Bapak Fauzi Bahar yang telah ikut membangun Sumatera Barat, Kota Padang khususnya. Kemudian sidang jemaah yang dirahmati Allah, sesuai rencana pagi ini insyaallah kita akan bicara tentang Surat Al-Maidah 57. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innama waliyukumullahu wa rasuluhu walladzina amanu alladzina yuqimuna as-salah wa yu'tuna az-zakah wa hum raqi'un. Sadaqallahul azim. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, ini ayat mesti jadi renungan bagi seorang muslim. Ayat ini bicara tentang perwalian atau kepemimpinan. Innama waliyukumullah, sesungguhnya wali kamu adalah Allah. Kalimat innama dalam kajian Lughatul Arabiyyah wa Qaidati itu adalah pembatasan atau pentaksis. Innama waliyukumullah, sesungguhnya hanya saja wali kamu itu adalah Allah. Artinya sebelum seorang muslim bicara
atau memberikan perwalian kepada siapapun, maka dia harus berpijak kepada perwalian kepada Allah. Kenapa umat Islam yang mayoritas di Indonesia gagal memilih pemimpin? Karena tidak paham ayat ini. Ayat ini kaedah-kaedah yang sangat penting yang harus kita pahami. Innama waliyukumullah, sesungguhnya hanya saja wali kalian itu adalah Allah. Tidak halal seorang muslim hidup di bumi ini tanpa perwalian kepada Allah. Kapan kita boleh halal memakan harta yang ada di sekitar kita setelah berwali pada Allah? Kapan kita halal punya aset di muka bumi setelah berwali kepada Allah? Maka perwalian kepada Allah itu didasarkan kepada tauhid. Tauhid itu didasarkan kepada syahadat la ilaha illallah. Sebelum seseorang mengukuhkan la ilaha illallah ikraran secara ikrar, yakinan secara yakin, kemudian konsekuensi perbuatan, maka belum halal dia menyentuh apa yang ada di muka bumi ini. Kapan manusia boleh menyentuh, menikmati aset-aset yang ada di muka bumi? Jika dia telah diakui berwali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalimat syahadat la ilaha illallah itu luar biasa. Dia adalah sesuatu pengesahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sidang jemaah yang dirahmati Allah, maka kita mesti paham betul tentang kalimat la ilaha illallah. Tahukah sidang jemaah yang dirahmati Allah, kata Nabi tentang kalimat la ilaha illallah itu nanti dikumpulkan ketika orang berada di pengadilan Allah, dipanggil seorang dari hambaku, dari umatku, kata Nabi. Kemudian dipanggil umatku ini, salah satu umatku ini, dibuka fayunsaru alaihi tis'atun wa tis'ina sijillah. Dibuka di hadapan dia sebanyak 99 lembar catatan dosa. Catatan dosa 99 tis'atun wa tis'ina sijillah, 99 lembar catatan dosa. Ukuran kitab itu maddal basar, sepanjang mata memandang, sepanjang mata memandang. Kemudian sidang jemaah dirahmati Allah, ditanya oleh Allah hamba ini, apa kata Allah pada hamba ini? Atunkiru syai'an min hada, adakah engkau mengingkari catatan dosa ini? Satu poin atau 2 poin? Adakah sesuatu yang kamu tolak dari catatan dosa? Maka hamba ini menjawab, la ya Rabb, tidak. Azalamaka katibatil hafizun, apakah malaikat pencatatku telah menzolim engkau dengan catatan ini, mengada-ada? Dijawab, la ya Rabb, tidak. Afalaka uzrun, apakah engkau terpaksa berbuat dosa? Dijawab, la ya Rabb. Maka kata Allah, hari ini engkau tidak akan dizolimi. Falaka indi hasanatun, saya masih menyimpan sebuah kebaikan untuk kamu. Dikeluarkan sebuah kartu oleh Allah, dikeluarkan sebuah kartu. Fayuktabu fiha, tertulis di kartu itu kalimat la asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Maka sidang jemaah yang dirahmati Allah, diambil catatan 99 lembar, diletakkan di satu daun timbangan, membenam daun timbangan itu. Takutlah hamba ini, dosa yang sangat berat. Coba dibayangkan kitab raksasa yang panjangnya lebarnya sejauh mata memandang. Mungkin satu lembarnya saja menulis ribuan dosa kita,
mencatat ribuan dosa kita, kemudian 99 lembar diletakkan di daun timbangan terbenam. Kemudian dia ambil kartu yang bertuliskan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, diletakkan di daun timbangan yang kedua, langsung membenam, terangkat kitab dosa tadi. Artinya apa sidang jemaah? Semua dosa itu terampuni, dikalahkan oleh beratnya dua kalimat syahadatain. Maka sidang jemaah yang dirahmati Allah, kalimat syahadatain ini harus kita jaga baik-baik, penuhi syarat-syaratnya. Seandainya bapak-bapak, saudara-saudara, ibu-ibu kaum muslimin tidak layak mendapatkan kartu itu di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada pertolongan yang bisa mengalahkan dosa kita. Untuk itu sidang jemaah, di antaranya konsekuensi dari syahadatain itu adalah perwalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, jadi kenapa umat Islam gagal memilih pemimpin? Dikarenakan tidak paham kaedah perwalian ini. Maka sebelum kita berwali kepada seseorang, sebelum kita mengangkat wali nagari, wali desa, wali kota, wali gubernur, wali negara, pahami dulu ayat ini, surat Al-Maidah 57 ini, innama waliyukumullah, sesungguhnya hanya saja wali kamu itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Dari perwalian kepada Allah ada turunan-turunan kaedahnya. War rasuluh, yaitu rasulnya. Berwali kita kepada Allah, berwali kepada rasulnya, maka kalimat berikutnya wallazina amanul lazina yuqimuna shalah, yaitu dan orang-orang yang beriman. Setelah rasul tidak ada, perwalian diberikan kepada orang beriman. Orang beriman yang mana? Alladzina yuqimuna shalah, yaitu yang menerapkan kewajiban-kewajiban beribadah, yaitu mendirikan solat. Tidak hanya solat, tapi maksudnya ini adalah perwakilan dari contoh syariat, yaitu adalah solat. Orang yang mengurus ibadah dirinya, ibadah umat. Kemudian wa yu'tuna zakah, dan mengurus harta umat. Az-zakah adalah harta umat. Harta umat adalah sidang jemaah bagian daripada ekonomi umat. Maka orang syarat pemimpin yang akan dipilih itu adalah pemimpin yang berwali kepada Allah, berwali kepada Rasul, punya program ibadah, punya program ekonomi yang syar'i, yaitu wallazina yu'tuna az-zakah wallazina yuqimuna shalah, yang mendirikan solat, punya program mengurus ibadah umat. Wa yu'tuna zakah, kemudian dia mengurus ekonomi umat sesuai dengan aturan-aturan syariat. Kenapa zakat menjadi ekonomi umat? Karena zakat ini sidang jemaah suatu konsep yang mengentaskan kemiskinan, suatu konsep yang mengentaskan kemiskinan. Tapi kalau ekonomi ada urusan ekonomi segala macam, antah berantah, banyak pakarnya, tetapi kemiskinan umat tidak terangkat, maka ini tidak berhasil program ekonominya. Salah satu neraca keberhasilan pemimpin itu adalah yaitu teratasinya kemiskinan umat. Seorang pemimpin belum bisa dianggap berhasil kalau masih banyak umat dan rakyat yang miskin, dan itu tidak dianggap berhasil. Jangan dibawa ke sana kemari, tetapi sidang jemaah, persoalan inti dari keberhasilan pemimpin itu adalah suksesnya ekonomi, kemudian selamatnya umat dari kemiskinan. Kemudian sidang jemaah yang dirahmati Allah, kenapa az-zakah menjadi konsep ekonomi umat?
Dahulu Umar bin Abdul Aziz ketika dia diangkat jadi pemimpin sidang jemaah yang dirahmati Allah, ketika dia diangkat jadi pemimpin, ketika itu negara sedang kondisi yang miskin yang parah sekali, penjara-penjara penuh, moral rusak karena kemiskinan, mulai merampok merampas di mana-mana. Akhirnya sidang jemaah yang dirahmati Allah oleh Umar bin Abdul Aziz, yang dia adalah suami Zubaidah. Zubaidah adalah anaknya Malik bin Marwan, yaitu anak khalifah sebelumnya. Ketika itu, ketika dia diangkat jadi khalifah, dia berkata kepada istrinya, "Wahai Zubaidah, istriku, engkau harus mengumpulkan semua hartamu, buka perhiasan-perhiasanmu dan letakkan ke Baitul Mal." Kaget Zubaidah nggak mau. "Ya wahai suamiku, kenapa mesti seperti itu pula?" Jawabnya adalah, "Wahai istriku, sekarang rakyat melarat, rakyat miskin, kamu lihat banyak orang kelaparan, sementara di tubuhmu banyak perhiasan-perhiasan, dan aku pemimpin mereka yang akan diadili oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang engkau patuhi perintahku, buka perhiasanmu, letakkan di Baitul Mal." Keberatan istrinya. Kemudian akhirnya dia tegaskan, "Wahai Zubaidah, kamu mau pilih harta itu atau pilih aku? Karena kamu tahu tidak mungkin bapakmu mengumpulkan harta itu melainkan harta negara, karena engkau adalah putri dari seorang khalifah. Harta yang kamu punya itu tidak akan didapat oleh bapakmu melainkan dari negara. Kembalikan kepada negara. Maka kamu pilih harta atau pilih saya?" Tentu saja Zubaidah memilih suaminya. Maka dibukalah perhiasannya, diletakkan di Baitul Mal. Dia pakai konsep zakat 2 tahun saja sidang jemaah, maka rakyat jadi sejahtera. Siapa yang bersedekah, sedekah kembali kepada orang yang bersedekah. Diumumkan di jalan, adakah janda yang butuh biaya kawin, adakah anak muda yang terlantar kawin karena tidak ada modal kawin, tidak ada harta segala macamnya. Tidak ada yang menyahuti. Orang bersedekah kembali kepada sedekahnya. Maka konsep ini menginspirasi Profesor Dr. Yusuf Al-Qardawi menulis sebuah kitab, yaitu kitab zakat, berdasarkan konsep yang diterapkan oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Jadi sidang jemaah yang dirahmati Allah, luar biasa Umar bin Abdul Aziz. Kenapa? Karena dia memulai dari dirinya. Dia memiskinkan dirinya demi memperkaya negara. Maka ketika itu seorang penjaga Baitul Mal berkata, "Inilah negara yang kaya raya dengan khalifahnya yang termiskin." Ketika itu oleh Abu Zahra dalam kitabnya Manaqib Umar bin Abdul Aziz dikatakan, ketika dia Zubaidah menjemur bajunya, baju Khalifah Umar bin Abdul Aziz, maka penuhlah baju itu dengan tambalan-tambalan. Kemudian apa kata beliau? Ketika dia meninggal, dia hanya meninggalkan 3 helai baju saja. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, suatu hari, sebuah kisah yang terkenal tentang beliau ini. Suatu hari ada seorang saudagar masuk pasar, datang seorang kuli melamar kerjaan, meminta kerjaan kepada saudagar ini. "Bolehkah saya mengangkat barang tuan ini?" Kemudian dikatakan boleh, dengan mengharapkan upah. Kuli pasar ini mengangkat barang itu, tapi barang ini tidak sesuai dengan kekuatan tubuhnya. Ketika dia meletakkan barang itu, terhentak barang di lantai. Kemudian marah-marah saudagar ini, toke ini marah, kemudian dicaci maki, disandarkan ke dinding, diancam-ancam dia karena barangnya rusak. Kemudian dihukum dia, "Kalau begini kerja kamu, maka saya potong gaji kamu, diberikan sedikit saja." Ketika dia mencaci maki kuli panggul ini, orang sepasar sudah tegang menyaksikannya. Kemudian beliau ini pergi, tukang kuli panggul pergi, semua orang datang mendesak saudagar ini dan memarah-marahinya. "Tahukah kamu siapa yang kamu caci maki di hadapan kami? Dia kan kuli panggul. Goblok kamu, bodoh kamu." Itulah khalifah kita Umar bin Abdul Aziz, yang dia tidak makan
uang negara untuk hidup keluarganya, melainkan dia mencari nafkah sebelum masuk kantor untuk kebutuhan keluarganya, dan dia tidak mau menyentuh uang negara. Jadi malu para koruptor harusnya. Ini Khalifah Umar bin Abdul Aziz yang di zaman dia anjing dan kucing makan sepiring. Ketika di wilayah yang jauh terjadi pertengkaran kucing dan anjing, seseorang berkata, Khalifah sudah tidak ada. Kenapa Tuhan mengatakan seperti itu? Khalifah kita sudah wafat. Kenapa Tuhan mengatakan seperti itu? Kamu lihat, anjing dan kucing kembali bermusuhan. Di zaman beliau, anjing dan kucing makan sepiring. Karena kesejahteraan negara tidak hanya dirasakan oleh manusia, bahkan dirasakan oleh binatang. Jadi sidang jemaah ini penting. Nah, sidang jemaah yang dirahmati Allah, kondisi bagaimana konsep Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz dalam memerintah, dia sidang jemaah mengelola semua potensi, dan beliau berjalan, dia seorang ulama dan didampingi oleh banyak ulama. Tetapi ulama-ulama sini yang jemaah dirahmati Allah adalah ulama-ulama yang apabila memberikan nasihat yang salah, Umar tidak segan-segan untuk menghukuminya. Suatu hari ketika dia tidak punya modal untuk membekali biaya hari raya untuk keluarganya, penasihat Baitul Mal, pemegang Baitul Mal berkata kepada dia, wahai Khalifah, pinjam saja uang Baitul Mal, karena kunci Baitul Mal saya yang pegang. Langsung dipegangnya kerah baju penasihat ini. Apa kata kamu? Hal talata lauhal mahfuz, sudah berangkatkah kamu ke lauh mahfuz sehingga kamu anggap saya ini mampu membayar hutang itu sebelum saya mati? Saya punya kesempatan melunasi hutang negara sebelum saya mati. Sidang jemaah ini perlu jadi renungan bagi kita. Nah, ulama-ulama hari ini sidang jemaah, Nabi gambarkan hubungan antara penguasa dengan ulama di akhir zaman. Dalam sebuah hadis Nabi mengatakan, sayakunu umara man dakhalahum, akan ada nanti penguasa man dakhalahum, akan didekati oleh para penjilat. Man dakhalahum, masuk dia, fa'anahum bizulmihim, kemudian dia bantu penguasa berbuat zalim. Wasadaqa bikidbihim, dia tutupi kebohongan, dia benarkan kebohongan-kebohongan umara penguasa itu. Apa kata Nabi? Falastu minhu, falaisa minni, dia bukan bagian dariku. Walastu minhu, dan aku bukan bagian darinya. Ulama-ulama yang seperti itu, yang datang menjilat, menggadaikan agamanya kepada penguasa, Nabi putus hubungan. Falaisa minni, dia bukan dariku. Walastu minhu, dan aku bukan bagian darinya. Ini bukan main-main. Ulama-ulama yang menggadaikan agama. Walam yudkhil 'alal haud walam yarud alaihi al-haud, dalam satu riwayat, dan dia tidak bisa dapat kesempatan meminum air telagaku nantinya, kata Rasulullah SAW. Orang jika di akhirat tidak diberi kesempatan meminum air telaga Rasulullah, pertanda syafaat Nabi tidak akan diterimanya, pertanda dia akan gagal di pengadilan Allah di yaumil mahsyar, pertanda dia akan jatuh meniti sirat, pertanda dia gagal masuk surga. Jadi untuk jadi ulama itu memang tidak mudah, tidak mudah sidang jemaah, karena
kadang-kadang kita harus istiqamah di medan-medan yang berat. Kita harus memilih pada keputusan-keputusan yang berat. Maka sidang jemaah, ulama di akhir zaman itu yang paling berat dihadapinya adalah istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, wa man lam yadkhul alaihim, sementara orang-orang ulama-ulama yang tidak datang, tidak masuk ke pintu-pintu penguasa, walam yu'inhum bizulmihim, tidak mau membantu kezoliman mereka, walam yusaddiq bikidbihim, tidak mau membenarkan dan menutupi kebohongan mereka, fahuwa minni wa ana minhu, dan dia adalah bagian dariku dan aku bagian darinya. Wa yadkhul wa yaruddu alaihi al-haud, maka dia akan diberi kesempatan untuk masuk telaga. Sudah suruk, kalau suruk ditegur saja, dia sampai suruk ya. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, makanya dalam riwayat yang lain Nabi juga katakan, satakunu fi akhir zaman, akan datang nanti di akhir zaman, di akhir zaman, sanawatun khada'at, tahun-tahun yang penuh tipu daya. Kita menyampaikan ini dalam rangka menjaga iman. Jadi setiap warning Rasul perlu kita kaji. Sanawatun khada'at, tahun-tahun penuh tipu daya, tahun-tahun yang mesti hati-hati membaca omongan orang. Orang bicara di mana-mana penuh tipu daya. Sanawatun khada'at, penipu-penipu dapat posisi, sukses berjaya, ke pasar, hanya hati-hati kena tipu. Kemudian yukadzibu fi sadiq, di zaman itu yang dibenarkan adalah pembohong. Yukadzibu fi sadiq, yang bohong dibenar apa, yusaddiqu fi al-kadhib, maaf, yusaddiqu fi al-kadhib, dibenarkan si pembohong. Wa yukadzibu fi as-sadiq, yang benar dianggap bohong, yang benar dianggap bohong. Dalam hadis lain tentang ini dikatakan Nabi, kaifa antum iza ra'aitumul ma'rufa munkara wa ra'aitumul munkara ma'rufa, bagaimana nasib kalian nanti jika di mata kalian yang benar salah, yang salah benar. Dalam riwayat yang lain, jadi kondisi di akhir zaman, kalau ingin kita sukses di akhir zaman, paham betul kita. Salah seorang tokoh dewan dakwah pernah mengatakan, kebohongan yang diulang-ulang akan dianggap sebuah kebenaran. Kebohongan yang diulang-ulang akan dianggap sebuah kebenaran. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, di zaman itu kata Nabi, yang bohong dianggap jujur, yang jujur dianggap bohong. Yukadzibu fi yusaddiqu fi al-kadzib wa yukadzibu fi as-sadiq wa yantiqu fiha ruwaibidah, dan di zaman itu yang ngomong adalah ruwaibidah. Qila, sahabat bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, fama huwa ruwaibidah, fama hiya ruwaibidah, siapa itu ruwaibidah? Rasulullah menjawab, rajulun tafih fil amril amah, orang tolol
bodoh, tidak berkapasitas, dan memegang urusan umum, urusan umat. Ini tahun-tahun di akhir zaman. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, maka dengan peringatan-peringatan Rasulullah SAW kita harus mengikuti tuntunan beliau supaya tidak terjebak di akhir zaman. Suatu hari Sa'id bin Musayyab bicara. Tahukah sidang jemaah siapa Sa'id bin Musayyab? Sa'id bin Musayyab itu tokoh ulama tabi'in, nomor satu di tabi'in. Ulama nomor satu tabi'in itu adalah Sa'id bin Musayyab. Kata beliau, selama 40 tahun saya tidak pernah sholat di belakang saf orang. Itu kepribadiannya, pesan beliau. Pesan Sa'id bin Musayyab yang terkenal adalah iza ra'aital ulama'a yaghshal umara'a fa'lam innahu lissun. Jika kalian lihat ulama yaghshal umara, bahasa Minang, yaghsa rasa gusuk bahasa Minang. Jika kamu lihat ulama selalu menggosok-gosok umara, fa'lam, ketahuilah, innahu lissun, dia itu pencuri besar, perampok ulung. Karena tidak mungkin ulama datang menjilat kepada penguasa melainkan karena tergoda oleh dunia. Nah, sidang jemaah yang dirahmati Allah, maka dalam Islam yang mengawal pemerintahan itu, yang akan menasihati adalah ulama. Maka ulama harus pada posisi tertentu, punya kuda-kuda sendiri, punya posisi pondasi sendiri, sehingga dia mampu menasihati para penguasa. Jadi tidak hanyut dalam kehidupan para penguasa. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, ini dia kisah kaedah-kaedah yang harus dipahami dalam Islam. Bagaimana seorang pemimpin, bagaimana posisi antara ulama dengan penguasa. Kemudian sidang jemaah yang dirahmati Allah, bagaimana kaedah supaya kita sukses memilih pemimpin. Harus kita pahami kaedah perwalian kepada Allah, kaedah perwalian kepada Rasulullah SAW, kemudian perwalian kepada orang yang beriman. Dan kalimat innama, penegasan dan pembatasan, allazina amanu, yaitu innama tadi dikhaskan kepada Allah, innama dikhaskan kepada Nabi, innama dikhaskan kepada orang yang beriman. Orang yang beriman punya karakter mengurus ibadah umat dan tidak merusak agama umat, dan tidak ada wacana pelajaran agama dihapuskan di sekolah. Kedua, mengurus ekonomi umat. Wa yu'tuna zakah, dia kelola aset ekonomi umat. Wa hum raqi'un, mereka ruku. Pemimpin itu harus orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi sidang jemaah yang dirahmati Allah, perlu kita cerdas memilih pemimpin agar kita mencapai cita-cita. Negeri kita ini adalah negeri baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur.